Harimau Raungan Langit telah kembali, dan berita ini menyebar ke seluruh daratan Jiushu. Sebagai orang yang pernah mengalami peristiwa penghancuran gunung leluhur naga oleh Harimau Raungan Langit, Harimau Raungan Langit adalah eksistensi paling menakutkan di daratan Jiushu saat itu. Kini, Harimau Raungan Langit kembali dari Jalan Senyu dan bertarung melawan naga di Gunung Longzhou, yang telah memberitahu dunia bahwa kekuatannya semakin kuat. Beberapa pasukan asing mungkin tidak tahu betapa mengerikannya Harimau Raungan Langit, tetapi ia mampu bertarung melawan naga di Gunung Longzhou, sungguh luar biasa. Perlu diketahui, para ahli tingkat Yuan dan Luo Jinxian berada di depan naga, jadi tidak ada ruang untuk perlawanan, dan mereka langsung dibantai, apalagi bertarung. Dunia luar telah membicarakan masalah ini, mengatakan segalanya. Di Gunung Tianhu, Ye Chen dan yang lainnya telah berkumpul. Bagaimana kabar Paman Hu? Ketika Ye Chen tiba di Gunung Tianhu, ia bertanya kepada Harimau Feitian. Harimau Feitian tampak tidak terlalu tampan, dan berkata, ayahku terluka parah, dan sekarang sedang dalam perawatan tertutup. Apakah ada risiko nyawa? Tanya Ye Chen. Tidak terlalu bagus, harimau terbang itu menggelengkan kepalanya. Ye Chen mengubah raut wajahnya dan berkata, aku punya pil Raja Peri di sini. Kau bisa memberikannya kepada Paman Hu untuk melihat apakah ada efeknya. Aku punya banyak obat peri di sini. Kau bisa meminumnya untuk melihat apa yang Paman Hu butuhkan. Ye Chen mengeluarkan semua pil Raja Peri dan pil 9 perampok. Ayah bilang saat dia pensiun. Dia sudah menyiapkan pil untuk penyembuhan, jadi jangan khawatir, kata harimau terbang. Ada apa dengan naga kuno di Gunung Longzhou? Tanya Chang Jian. Ayah tidak mengatakannya terlalu jelas, hanya mengatakan bahwa itu bukan naga sungguhan, kata harimau terbang. Berapa banyak orang yang mendengar kata-kata Ye Chen terkejut, bukan naga sungguhan. Apa artinya ini? Apakah ini naga palsu? Bukan naga sungguhan, apa itu? Ye Fan mengerutkan kening. Ye Chen terdiam sejenak, berkata, bukan naga sungguhan, itu mungkin roh. Ye Chen hanya mengatakan bahwa itu adalah roh, karena ia hanya yakin itu adalah roh, tetapi ia tidak tahu apa itu roh. Karena ada banyak kemungkinan, ketika alam harimau Xiao menghancurkan Gunung Longzhou dibangkitkan, dan terdapat roh naga di gunung leluhur naga tersebut. Namun, ada kemungkinan bahwa roh naga tersebut dihancurkan atau dilumpuhkan oleh alam harimau Xiao, yang tidak akan pernah sebesar ini. Kuncinya adalah naga itu muncul dari tempat yang diselimuti kabut peri, artinya, ia pasti ditinggalkan oleh zaman Raja Peri. Karena itu adalah sesuatu yang tertinggal pada masa pemerintahan Raja Peri, mungkin itu adalah roh senjata. Ye Chen menebak-nebak dalam hatinya, tetapi ia belum membuat kesimpulan, tetapi samar-samar mengatakan tebakannya. Karena itu bukan naga sungguhan, artinya, ia tidak akan sekuat yang kita duga. Tanya Ye Xin. Ayah berkata naga itu juga sedang tidur, dan sekarang sebagian besar sedang dalam masa pemulihan. Jika kau membunuh Gunung Longzhou saat ini, orang-orang dari suku naga itu seharusnya tidak akan bisa melarikan diri. Orang-orang itu dulu sangat arogan, sekarang kita akan membunuh mereka dan tutup mulut selamanya. Roh itu bergumam kecil, ada risikonya. Jika naga itu melakukannya lagi, kita semua dalam bahaya, kata Yun Fan hati-hati. Aku akan pergi dan melihat, aku punya artefak dan aku bisa melawan 1 atau 2, kata Ye. Bawa ikan-ikan loah itu hidup-hidup dan aku ingin mereka menjadi budakku. Harimau terbang itu bergumam, menunggangi naga sebagai tunggangan memang sangat kuat. Haha, aku juga ingin naga. Roh itu tersenyum tipis. Ye Chen meninggalkan Gunung Tianhu dan menuju Gunung Longzhou. Setelah tiba di Gunung Longzhou, Ye Chen tidak langsung bergerak, melainkan mengamati Gunung Longzhou yang sangat tenang di luar sana. Ye Chen memisahkan diri dan pergi ke Gunung Longzhou. Kali ini ia tidak menggunakan artefak. Ia berpisah ke kaki gunung dan pergi ke habitat manusia naga. Pada saat ini, Gunung Longzhou diturunkan ke Longyin, dan seluruh gunung bergetar. Ye Chen terkejut. Mungkinkah naga kuno itu masih memegang tangan? Ye Chen melihat ke arah puncak Gunung Longzhou, dan kemudian tubuhnya masih tidak berhenti, dan pergi menuju habitat manusia naga. Manusia naga mendengar nyanyian naga dan langsung terkejut. Mereka bergegas keluar untuk memeriksa situasi dan melihat Ye Chen datang ke Gunung Longzhou, yang merupakan kejutan. Ye Chen, apakah kau mencari kematian? Kongres Rakyat Longzhou bersorak. Ye Chen bersenandung, naga kuno yang kau andalkan belum muncul sekarang, ketergantunganmu sudah pergi, aku mengerti apa yang harus kau lakukan. Wajah orang-orang Longzhou menjadi muram. Dulu, siapapun yang dekat dengan Gunung Longzhou akan berjabat tangan, tetapi sekarang hanya dengan Longyin, sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Ketika Gulong pertama kali bertarung dengan Tiger Roaring Sky, dia terbaring di tempat tidur, dan tidak sadarkan diri. Kalau tidak, dia pasti akan keluar untuk menghadapi Ye Chen. Ye Chen melihat ekspresi orang-orang Longzhou, dan dia mencibir dan berkata, sebelumnya kau berteriak untuk membunuh Gunung Tianhu. Sekarang kau berteriak untuk melihat. Wajah orang-orang Longzhou sulit dilihat, tetapi mereka juga takut. Dengan kekuatan mereka saat ini, tidak diragukan lagi mustahil untuk menghadapi Ye Chen. Sekarang mereka hanya berharap Gulong berada di Xian sekali, bukan untuk membunuh Ye Chen, tetapi untuk mengusir Ye Chen. Melihat para naga itu diam, Ye Chen mendengus dingin, lalu langsung menyerang. Ye Chen melangkah maju ke arah para naga,
mengangkat tangannya dan siap membunuh dengan satu pukulan. Namun, pada saat ini, Long Yin datang lagi dari puncak Gunung Longzu. Kali ini, penuh dengan pencegahan dan seolah memperingatkan Ye Chen. Ye Chen tidak menghiraukannya, ia tetap membunuhnya. Naga itu meraung, dan satu cakarnya mencakar Ye Chen. Para naga sangat bersemangat, Gulong pun melakukannya. Ye Chen mendongak dan melihat cakar Gulong. Ada retakan di cakarnya. Jelas, retakan itu pasti dibuat saat bertarung dengan Hu Xiaotian. Ye Chen juga ingin tahu seberapa dahsyat kekuatan Gulong. Akibatnya, seluruh tubuh Ye Chen meletus, dan darahnya berceceran dengan liar, tinjunya bertabrakan dengan Gunung Longzu kuno. Boom! Kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Saat tabrakan terjadi, tubuh Ye Chen meledak. Kekuatan Gulong terlalu kuat. Benar-benar mengerikan. Upaya habis-habisan Ye Chen bahkan mampu menandingi Hunyuan Luo Jinxian di tingkat ke-6. Bahkan Hunyuan Luo Jinxian di tingkat ke-7 pun tak mampu melukainya dengan satu pukulan. Sungguh mengerikan bisa bertarung dengan eksistensi mengerikan seperti Hu Xiaotian dan melukai Hu Xiaotian dengan parah. Ye Chen berdiri di luar Gunung Longzu, memandanginya, dan menghirup udara dingin. Semua orang Longzu di Gunung Longzu terkejut. Sekarang naga kuno itu mengancam lagi. Ini memberitahu semua orang bahwa ia tidak punya masalah dengan naga kuno itu. Sayang sekali kali ini hanya bagian dari tubuh Ye Chen. Kalau tidak, kita bisa mendapatkan banyak artefak. Beberapa orang naga menghela napas. Kali ini, kita sangat beruntung para leluhur kuno bisa datang membantu kita. Aku bisa merasakan bahwa para leluhur naga kuno telah banyak terluka kali ini. Orang-orang Longzu khawatir. Gunung Longzu tidak mudah dihadapi, dan itu akan sangat mengerikan di masa depan, gumam Ye Chen dalam hati. Gunung Longzu adalah gunung peri. Jika semudah itu dihadapi, gunung itu pasti sudah rata dengan tanah. Saat itu, sesosok muncul diam-diam di samping Ye Chen, bahkan Ye Chen pun tidak menyadarinya sebelumnya. Ye Chen terkejut dan menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Ia pun terkejut dan berkata, "Tuan Yanjun." Yanjun menatap Ye Chen dan berkata, "Mengapa kau begitu terkejut?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Yang penting aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Jika kau tiba-tiba muncul, kau tidak akan terkejut." Yanjun berkata sambil tersenyum, "Karena sudah lama tidak bertemu lagi, haruskah kamu mengundangku untuk minum beberapa minuman?" Ye Chen berkata, "Wajar saja. Aku akan menemanimu sampai akhir jika kau ingin meminumnya." Yanjun tertawa. Kemudian mereka meninggalkan Gunung Longzu dan pergi ke hutan bambu yang tenang. Mereka meratakan batu dan pedang, lalu menjadikannya meja. Setelah itu, mereka duduk. Ye Chen mengeluarkan anggur dari aula Danyang, dan masih ada beberapa kendi anggur berkualitas yang tersisa. Kemudian, ia membunuh seekor binatang buas dan menyisihkannya, lalu meminta Kaisar ke-13 untuk membantu mereka memanggang daging. Ke-13 Kaisar enggan, tetapi di bawah paksaan dan bujukan Ye Chen, mereka terpaksa menggigit gigi untuk memanggang Ye Chen. Ye Chen mengangkat gelas anggurnya kepada Yanjun dan berkata sambil tersenyum, "Sejak melangkah di Jalan Senyu, aku belum melihatnya selama bertahun-tahun. Tuan Yanjun telah mengembara di Jalan Senyu selama ini." Yanjun menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kita masih perlu mengalaminya di Jalan Senyu?" Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat Yanjun jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun ia belum mencapai setengah langkah Raja Abadi, ia jelas telah mencapai batas puncak Hunyuan Dalao Jinxian. Hanya sedikit orang yang dapat menandingi Yanjun. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tuan, kapan Anda kembali?" Dia kembali bersama pemimpin klan harimau. Begitu mendengar bahwa Gunung Longzu menginginkan Gunung Tianhu, dia langsung membunuhnya. Kata Yanjun, "Apakah Anda tahu tentang Gunung Longzu?" Tanya Ye Chen. Yanjun berkata, "Ada beberapa pemahaman, tetapi semuanya hanya rumor. Saya tidak tahu seberapa tinggi kredibilitasnya." Ye Chen menajamkan telinganya dan mendengarkan. Setelah minum seteguk anggur, Yanjun berkata, "Tidak ada alasan mengapa Gunung Longzu terdaftar sebagai salah satu dari 9 gunung abadi. Gunung Longzu adalah tempat para naga hamil. Tanah para naga hamil." Ye Chen merasa sedikit pusing. Yanjun Dao, artinya, Gunung Longzu tidak akan hancur, dan klan naga tidak akan hancur. Konon, naga pertama dari klan naga lahir di Gunung Longzu. Gunung Longzu tidak akan hancur, dan klan naga tidak akan hancur. Hati Ye Chen terguncang, yang memang sedikit menakutkan. Lagi pula, sejak zaman agung terakhir, 9 gunung abadi belum hancur, yang cukup untuk membuktikan detail dari 9 gunung abadi. Kata Yanjun, "Bagaimana Gunung Longzu melahirkan klan naga? Bagaimana dengan naga kuno di Gunung Longzu?" Ye Chen dipenuhi keraguan. Naga kuno Gunung Longzu seharusnya adalah urat naga, atau roh naga Gunung Longzu dipadatkan menjadi tubuh naga yang kokoh, kata Yanjun. "Mungkinkah itu artefak atau semacamnya?" Tanya Ye Chen. Yanjun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nenek moyang klan naga adalah tongkat Jiulong. Tongkat Jiulong telah dihancurkan. Mustahil bagi Gunung Longzu untuk memiliki senjata kedua. Seharusnya bukan senjata." Ye Chen berkata, "Jika Gunung Longzu adalah tempat para naga hamil, akankah ada lebih banyak manusia naga di Gunung Longzu?"
Dengan datangnya era agung, segalanya tidak diketahui, dan segalanya mungkin, kata Yan Jun. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu mengobrol dengan Yan Jun tentang beberapa hal yang santai. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, keduanya pun berpisah. Ye Chen kembali ke Gunung Tianhu, lalu menceritakan kisah itu kepada Fei Tianhu dan yang lainnya. Fei Tianhu dan yang lainnya terkejut. Long Zishan masih seburuk itu sekarang. Jangan melawan gagasan Gunung Longzu untuk sementara waktu. Dengan kekuatan kita takkan bisa menggoyahkan naga itu, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Fei Tianhu bersenandung, kalau begitu, biarkan mereka hidup sebentar, lalu aku akan membereskan mereka setelah ayahku meninggalkan Bea Cukai. Ye Chen dan yang lainnya pergi setelah tinggal di Gunung Tianhu selama beberapa waktu. Sekitar sebulan kemudian, berita datang dari Jalan Senyu bahwa beberapa ras kuat telah datang ke Kyushu. Misalnya, Jinwu, Daliniumo, Roh Kudus, dan Senzu semuanya telah datang ke Kyushu, dan hampir semuanya telah pindah. Mereka telah menempati pegunungan dengan alam Dao Raja Abadi di Donghuangzu. Karena Iblis Banteng Agung hampir dihancurkan oleh kera-kera besar, tidak banyak yang tersisa dari Iblis Banteng Agung. Namun, ada seorang Raja Abadi setengah langkah di keluarga mereka, jadi setelah klan Iblis Sapi Agung datang ke Donghuangzu, mereka segera mengumpulkan semua ternak. Di bawah ancaman Raja Peri setengah langkah dari klan Iblis Sapi Dali, seluruh klan sapi langsung tunduk kepada klan Iblis Sapi Dali dan menjadi pengikut klan Iblis Sapi Dali. Ye Chen, kau bunuh Raja Iblis Sapi dari klan Iblis Sapi Daliku. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Klan Iblis Sapi Besar langsung berteriak. Di saat yang sama, klan Roh Kudus dan klan Jinwu juga berteriak-teriak mencari Ye Chen untuk membalas dendam. Ketiga ras hampir bersatu. Setelah ketiga keluarga berteriak, 6 keluarga di Tianting bergemuruh di tanah leluhur mereka. 6 keluarga ini memiliki dendam yang besar terhadap Ye Chen, dan hampir semua talenta mereka dibunuh oleh Ye Chen. Setelah 6 keluarga Tianting bergemuruh, beberapa kekuatan yang datang ke daratan Kyushu juga bangkit untuk menyerang Ye Chen. Di antara pasukan-pasukan ini, beberapa orang berbakat dibunuh oleh Ye Chen di Jalan Senyu, meninggalkan masa penuh syukur dan dendam. Di daratan Kyushu, banyak gunung telah mendengar tentang perang salib semacam itu. Orang-orang di Kyushu terkejut. Berapa banyak orang yang telah disinggung Ye Chen. Ye Chen tidak takut dengan perang salib ini. Dia tahu di mana orang-orang ini berada. Pasukan-pasukan ini pasti sudah bekerja untuk istana surga. Mereka mengandalkan surga untuk memiliki kepercayaan seperti itu. Jika tidak, mereka tidak akan pernah begitu sombong. Ye Chen tidak menanggapi pasukan apapun. Dia merasa mereka tidak perlu. Jika pasukan ini berani datang ke Liga Tiandao untuk menghadapinya, dia pasti akan meninggalkan semua orang. Saat ini, aliansi Tiandao telah kokoh. Ye Chen telah menyiapkan beberapa formasi di dalam dan di luar Liga Tiandao, formasi Kaisar Dao Qiankun dan formasi pembunuh yang disalin di tanah rahasia Raja Meteorit, serta beberapa formasi lainnya. Selain itu, Ye Chen juga mencakup seluruh Liga Tiandao dengan 8 diagram Taiji. Selama ada yang menyerang aliansi Tiandao, semua formasi pembunuh ini akan aktif secara bersamaan. Sekalipun mereka tidak bisa saling membunuh sepenuhnya, mereka juga bisa menyebabkan kerugian besar. Ye Chen tidak berkata apa-apa. Bagi banyak orang di daratan Kyushu, itu dianggap sebagai kompromi atau ketakutan Ye Chen. Sehebat apapun Ye Chen, bagaimanapun juga, itu hanyalah kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian. Jika dia bertemu dengan Raja Abadi setengah langkah dari klan Iblis Banteng Agung, tidak ada peluang untuk menang. Apakah Ye Chen takut? Ini pertama kalinya aku melihat Ye Chen setakut itu. Beberapa orang yang menyimpan dendam terhadap Ye Chen tertawa. Ye Chen juga manusia, bukan dewa. Bagaimana mungkin dia takut? Apa itu kekuatan Jinwu, Roh Kudus, dan pengadilan surgawi? Setiap kekuatan tidak harus dikirim oleh Xianzong ke daratan Kyushu. Beberapa kekuatan masih memiliki senjata Raja Abadi. Seseorang mencibir. Kali ini, jika kekuatan-kekuatan ini menyerang aliansi Tiandao bersama-sama, aliansi Tiandao akan runtuh. Aku sangat menantikannya. Ye Chen telah merajalela di daratan Kyushu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya seseorang membereskannya. Beberapa orang yang menaruh dendam pada Ye Chen mencibir. Namun, beberapa orang yang optimis dan memuja Ye Chen tidak berpikir demikian. Keheningan Ye Chen bukanlah rasa takut, melainkan rasa jijik dan peduli terhadap kekuatan-kekuatan itu. Ye Chen memiliki artefak. Apa yang bisa dilakukan kekuatan-kekuatan itu ketika mereka datang? Apakah mereka akan dibunuh oleh artefak Ye Chen? Sekalipun Ye Chen benar-benar memiliki beberapa musuh, ada juga Tiger Xiaotian dari Gunung Tianhu, seorang teroris yang dapat melawan naga kuno dari Gunung Longzu. Ketika saatnya tiba, Tiger Xiaotian akan menyerang, dan bahkan Raja Peri setengah langkah dari klan Banteng Iblis yang agung tidak akan mampu menyenangkannya. Orang kuat di langit itu bagaikan awan. Bisakah seekor harimau yang mengaum menghalangi langit? Konyol sekali. Seseorang membalas. Apa gunanya surga? Jika surga datang, pasti akan mengancam Kyushu. Sebagai orang Kyushu, apa kau ingin melupakan asal-usulmu? Ada orang-orang yang saling bersaing. Tianting adalah penguasa negeri dongeng. Ia tak tergoyahkan. Kita harus tunduk padanya. Apa kau ingin melawannya? Apa yang tak pernah berubah? Lucu,
Seberapa banyak yang kau ketahui tentang zaman kemasan? Kyushu adalah penguasa negeri dongeng dan tanah leluhur negeri dongeng. Tapi kau harus menjadi anjing penjaga surga dan memohon belas kasihan di hadapan surga. Kau sungguh menyedihkan. Kedua belah pihak belum bertarung, tetapi orang-orang ini bertarung dengan sengit. Dalam situasi saling menekan seperti ini, banyak orang terus-menerus menghitung dosa Ye Chen, satu persatu, jumlahnya lebih dari 100, yang dikenal sebagai 100 dosa. Setelah Ye Chen melihat ratusan dosa ini, ia tak bisa tertawa atau menangis. Omong kosong apa ini? Aku bisa mengenali perampokan, pengancaman, penyanderaan, dan pembunuhan. Kapan aku melakukan hal menggoda wanita baik-baik ini? Wajah Ye Chen berkerut. Kau pernah melakukannya. Siapa tahu? Kau sendiri yang tahu. Liu Hua seputih salju, menatap Ye Chen dengan satu mata. Ye Chen tertekan dan malu. Masih ada beberapa saudara di tempat kejadian. Aku tak bisa menahan wajahku. Piao Yue, apa kau tidak tahu aku orang seperti apa? Tanya Ye Chen. Liu Piao Yue mendengus. Aku tidak tahu. Ye Chen terbatuk 2 kali, lalu segera mengganti topik, berkata, beberapa kejahatan hanya untuk menambah kejahatan. Kenapa repot-repot? Beberapa hanya menghancurkan reputasiku. Aku tak perlu repot-repot. Ada apa? Beri mereka peringatan, kata Flying Tiger. Orang-orang ini tidak mau bersih-bersih. Kurasa kita harus memberi mereka peringatan. Kalau tidak, aku benar-benar berpikir Ye Chen takut. Roh kecil itu menggosok-gosok tangannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk saat ini, jangan mulai dulu. Biarkan mereka membuat masalah dulu, dan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Bisakah kau menanggung semuanya? Itu bukan gayamu. Roh itu sedikit terkejut. Ia ingin mengepalkan tinjunya. Ye Chen berkata, kekuatan kita secara keseluruhan memang relatif lemah, dan kita tidak bisa memulai perang dengan mudah. Kau hanya bisa memperlakukan mereka sebagai sekelompok badut, dan ada karakter kejam dan orang kuat yang lebih menakutkan menunggu kita. Mendengar kata-kata Ye Chen, Flying Tiger, roh kecil itu dan yang lainnya juga mengangguk, tidak bisa peduli satu sama lain dan kehilangan yang lain. Biarkan orang-orang itu berkeliaran selama beberapa hari, dan ketika kita semua sudah lebih kuat, kita akan membungkam mereka dengan tinju kita, kata Roh Kudus sambil menyeringai. 6 keluarga besar dan klan iblis banteng besar mendaftarkan 100 dosa kepada Ye Chen. Mereka mengira Ye Chen akan impulsif dan ingin melawan mereka. Namun, siapa sangka, Ye Chen justru sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah Ye Chen benar-benar takut? Menurutku, beberapa dari 100 dosa itu hanya menambah dosa, mana yang bisa ditoleransi. Seseorang bertanya dengan ragu. Kurasa Ye Chen takut. Jika 6 unit utama dan beberapa ras bersatu, dan ada surga di belakang, kekuatannya terlalu mengerikan. Kekuatan apa yang bisa menandinginya di seluruh negeri dongeng? Ye Chen sekarang menasihati, jangan berani berteriak. Inilah kekuatan pencegah absolut. Siapapun yang berada di bawah kekuatan absolut, harus jujur. Sepertinya Ye Chen tidak begitu tangguh, tetapi juga menindas yang lemah dan takut pada yang keras. Di luar, banyak orang membicarakannya, dan hampir semuanya mengejek Ye Chen. Beberapa orang sebelumnya membantah, tetapi sekarang mereka kecewa melihat Ye Chen diam. Tentu saja, mereka tidak akan membela Ye Chen. Namun, betapapun kerasnya Ye Chen dicemooh dan dihina, Ye Chen tetap acuh tak acuh. Baik aliansi Tiandao maupun beberapa saudara dan teman Ye Chen tidak berdiri untuk berbicara, dan mereka semua terdiam. Langkah seperti itu membingungkan, yang bukan gaya Ye Chen dan yang lainnya. Apakah Ye Chen benar-benar takut? Beberapa orang masih bertanya-tanya. Di aliansi Tiandao, Ye Chen fokus pada kultivasinya, dan dia tidak mendengar pembicaraan dunia luar. Sekarang, dia harus menembus tingkat kelima Hunyuan Daluo Jinxian, jadi dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebulan kemudian, 6 keluarga dan beberapa ras besar membuat banyak keributan dari waktu ke waktu, dan beberapa orang membicarakannya, tetapi jauh lebih sedikit daripada di awal. Di Liga Tiandao, Ye Chen duduk bersila di tempat yang diselimuti kabut peri, dan seluruh tubuhnya memancarkan ki abadi, dan napasnya tiba-tiba naik. Napas Ye Chen meroket, dan ranahnya naik ke tingkat kelima Hunyuan Daluo Jinxian, yang sangat meningkatkan kekuatan seluruh pribadinya. Karena Ye Chen sebelumnya telah menekan kekuatannya sendiri, kini ia berhasil menembus puncak tingkat kelima Hunyuan Daluo Jinxian dalam sekejap. Ye Chen membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk mengkonsolidasikan ranahnya, yang merupakan satu-satunya jalan keluar. Begitu meninggalkan celah, Hao Zheng segera memberitahu Ye Chen apa yang terjadi di daratan Kyushu. Baru setengah bulan yang lalu, sekelompok besar orang dari Tianting telah tiba di daratan Kyushu. Sekarang, 6 keluarga Tianting, termasuk Jin Wu, Dalin Yumo, Roh Kudus, Mayat, King, Jiwa, dan Bintang, telah bergabung bersama. Namun, semua keluarga yang memiliki dendam dengan Ye Chen di Jalan Senyu telah bersatu dengan Tianting melalui institusi. Pasukan di Tianting juga sangat mengerikan. Kekuatan terendah adalah Daluo Jinxian, dan level tertinggi telah mencapai tingkat ke-9 Hunyuan Daluo Jinxian. Kelompok orang ini menduduki pegunungan Xianwang Daochang. Selain tanah leluhur 6 keluarga, setidaknya 19 gunung telah mereka kuasai. Di sisi surga, para ksatria pedang dan kaisar ke-8,
Tu Feng, serta 12 pelindung Dharma semuanya berkumpul. Pihak Tianting telah menyusun tim sepanjang waktu. Beberapa Xianzu dan Xianzong yang memiliki dendam dengan Anda telah dikunjungi oleh Tianting. Mengenai apakah mereka bekerja sama dengan Tianting, tidak ada yang tahu, kata Hao Zeng. Setelah mendengar berita itu, Ye Chen mulai berwibawa dan berkata, sepertinya Tianting telah merencanakan untuk mengambil tindakan. Mereka ingin menguasai daratan Kyushu sebelum era besar datang sepenuhnya. Ambisi mereka sungguh besar. Hao Zeng berkata, pihak Tianting merilis pesan beberapa hari yang lalu bahwa Tianting tidak akan pernah membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu di daratan Kyushu. Tetapi jika ada yang ingin melawan Tianting, Tianting tidak akan pernah memaafkannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghancurkan aliansi Tiandao dan memberikan pernyataan kepada banyak kekuatan di Kyushu. Untuk menghancurkan kita, beri seseorang pernyataan. Setelah mendengar ini, Ye Chen mencibir, mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai tuan. Mereka ingin menghukumku, dan kemudian memenangkan hati pasukan lain. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pencegah bagi pasukan lain. Itu benar-benar cara yang bagus. Hao Zeng berkata, pemimpin, bagaimana kita menghadapinya sekarang? Jika mereka berbicara tentang Hunyuan Daluo Jinxian, mungkin jumlahnya lebih banyak daripada baik. Bagaimana kita semua bisa tertinggal? Ye Chen bertanya, berapa banyak orang yang bersama saudara-saudaraku di aliansi Tiandao dan di atas Hunyuan Daluo Jinxian? Hanya ada sekitar 15 saudara di Liga Tiandao yang telah mencapai level Hunyuan Daluo Jinxian, dan mereka semua berada di bawah level 4. Secara relatif, efektivitas tempurnya terlalu rendah. Selain itu, saudara-saudara pemimpin aliansi berjumlah sekitar 30 orang. Perbedaan ini masih relatif besar, kata Hao Zeng. Ye Chen mengangguk, dan perbedaannya memang cukup besar. Jika lawan benar-benar membunuhnya, bahkan jika Ye Chen memiliki artefak di tangannya, ia akan sulit dikalahkan dengan 4 tangan dan 2 tinju. Terlebih lagi, di aliansi Tianting, juga terdapat peris setengah langkah. Diperkirakan ada 30 atau 40 orang kuat di atas level 5 Hunyuan Daluo Jinxian. Terlebih lagi, Istana Surgawi pasti telah membawa peralatan Raja Abadi. Keluarga-keluarga terkemuka di berbagai benua juga memiliki peralatan Raja Abadi. Setelah peralatan Raja Abadi dihidupkan kembali, mereka akan sangat mengerikan. Jika mereka benar-benar bertarung, Ye Chen pasti akan kalah telak. Aku harus menghubungi Xianzong, Gunung Tianhu, dan Aula Shenluo. Akan lebih baik jika aku bisa meminta untuk memindahkan Xianzong dari Danau Yaoqi. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, lalu mulai menghubungi Xianzong di alam. Setelah Ye Ying menerima pesan Ye Chen, ia langsung khawatir. Semua tetua Taisang mengadakan pertemuan. Semua tetua Taisang berkata bahwa mereka harus mendukung Ye Chen. Di sisi Aula Shenluo ini, Yan Jun melihat surat Ye Chen dan berkata kepada kehampaan, biarkan semua orang kuat setingkat Hunyuan Daluo Jinxian pergi ke aliansi Tiandao. Ya, sebuah suara terdengar di kehampaan. Di Gunung Tianhu, Fei Tianhu segera mengumpulkan semua Hunyuan Daluo Jinxian di Gunung Tianhu setelah menerima surat Ye Chen. Di Gunung Tianhu, ada 6 orang kuat di lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Para penguasa yang pernah keluar dari medan perang tanpa batas sekarang berada di periode tengah dan akhir lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Jika aliansi Jalan Surgawi dalam kesulitan, kami akan mendukung Gunung Tianhu. Bawalah semua orang setingkat Hunyuan Daluo Jinxian ke Liga Tiandao dan tunggu aku. Kata Flying Tiger. Bagus, kata Kaisar. Semua Hunyuan Daluo Jinxian di Gunung Tianhu pergi dan langsung menuju Liga Tiandao. Fei Tianhu datang ke area terlarang Gunung Tianhu. Disinilah Hu Xiaotian ditutup. Hu Xiaotian telah ditutup begitu lama. Tidak ada kabar. Fei Tianhu tidak bisa pergi dan langsung duduk di luar gua tempat Hu Xiaotian ditutup. Ye Chen memanggil Ye Fan, Chang Jian, Xuan Yuan, dan yang lainnya kembali, siap bertarung melawan Tianting. Mengapa begitu banyak artefak kita bersama? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membunuh mereka. Roh itu menggigit giginya. Saudara Ye, aku sangat yakin para keras sudah dalam perjalanan. Mereka akan segera datang. Cukup bagi mereka untuk menanggung semua gada langit, kata binatang buas itu. Keluarga unguku sedang dalam perjalanan. Aku akan kembali dalam 1 atau 2 hari, dan aku sudah membawa peralatan Raja Abadi, kata Yun Wei. Pemimpin aliansi, ada orang di luar yang mengaku dari Tianyan untuk bergabung dengan aliansi Tiandao. Hao Zeng bergegas datang dan berkata. Dao Yan berkata sambil tersenyum, itu pasti keluargaku. Untuk bertemu, Ye Chen segera berjalan menuju gerbang gunung. Di gerbang aliansi Tiandao, terdapat lebih dari 100 orang terkenal, setengahnya adalah Hunyuan Darao Jinxian yang kuat, dan setengahnya lagi adalah Daluo Jinxian yang kuat. Leluhur daratan Tianyan datang dari jauh, tetapi mereka kehilangan sambutan. Ye Chen sangat rendah hati. Ye Chen, sama-sama. Kau dan aku akan menjadi saudara. Jangan terlalu belak-belakan, seorang lelaki tua berambut putih berkata sambil tersenyum. Lagi pula, di depanmu, tetua Ye. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kau tidak perlu merendah. Dunia ini tentang kekuatan dan senioritas, jadi mengapa kita harus merendahkan diri? Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen tertawa kecil,
lalu berkata, silakan masuk. Setelah orang-orang dari daratan Tianyan datang ke Liga Tiandao, Ye Chen mengadakan perjamuan dan pergi ke Danyangzong untuk membeli ratusan buci anggur obat untuk menjamu mereka. Ye Chen, ada begitu banyak orang di sini hari ini. Mengambil kesempatan ini, kami, sebagai tetua, akan meresmikan pernikahan antara Yaner dan Xiaoye. Ayah Daoyan, Dao Tian, berkata sambil tersenyum. Ye Chen menikmati minumannya. Mendengar ini, ia berkata sambil tersenyum, karena mereka adalah dua kekasih, aku tidak keberatan. Pernikahan ini sudah diputuskan. Setelah mendengar ini, Xiaoye dan Daoyan merasa senang sekaligus malu. Mereka berdua menundukkan kepala. Saya sarankan setelah kemenangan penuh dalam pertempuran melawan surga ini, kita akan mengadakan upacara pernikahan, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan ganda. Si kecil Roh Kudus berdiri dan berteriak. Ide bagus, jadi sudah beres. Dao Tian menatap Ye Chen dan bertanya dengan tatapannya. Ye Chen setuju untuk turun dan berkata, oke, sudah beres. Haha, ayo minum. Dao Tian tertawa. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, semua orang minum hampir habis, dan yang lainnya pun berhamburan. Ye Chen duduk di meja anggur dan tidak pergi. Dia tetap terjaga sepanjang waktu. Setelah menyesap anggur, dia berkata, waktu berlalu begitu cepat. Saat kita bertemu, kita masih remaja. Sekarang anak-anak kita akan berkeluarga. Di satu sisi, Liu Piaoyue juga mendesah pelan, dan berkata, ya, sekejap mata sudah berlalu begitu lama. Ayah, apa ayah yakin ayah ditinggalkan? Ye Xin duduk di depan Ye Chen, memeluk lengannya, dan menutup mulut kecilnya dengan ketidakpuasan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan pensiun. Tidak, kata Ye Xin segera. Ye Chen menyesap anggur sambil tersenyum, dan berkata, tidak peduli kau menikah atau tidak, kau adalah kesayangan ayahku. Ye Xin bersandar di bahu Ye Chen dan berkata, tentu saja. Ye Chen tertawa, semua orang ingin menikah, tetaplah seperti anak kecil. Di depan ayah, aku akan selalu menjadi anak kecil, kan? Kata Ye Xin sambil tersenyum. Ya, Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, para pembuang tanah tandus datang ke Kyushu, langsung ke aliansi surgawi. Ye Chen juga mengadakan perjamuan besar untuk menyambutnya. Kali ini, banyak orang kuat datang ke tanah kuno, dan lebih dari 30 Hunyuan Daluo Jinxian datang. Beberapa hari kemudian, para kera besar datang ke Kyushu. Sehari kemudian, keluarga awan dari pohon murad datang ke Kyushu. Semua keluarga ini telah berkumpul di Liga Tiandao. Saat ini, ada lebih dari 100 Hunyuan Daluo Jinxian di Tiandao. Aliansi, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak di Tianting. Selain itu, keluarga Tao, Huang, Yun, dan Bis semuanya membawa barang-barang Raja Abadi. Tianting juga mendapat kabar dari Ye Chen. Dia berkata, hari ini, Tiantingku akan menegakkan keadilan bagi surga, membunuh Ye Chen, dan mengembalikan secercah cahaya ke negeri dongeng. Kata-kata Tianting menyebar ke seluruh negeri dongeng, dan kemudian aliansi Tianting dikalahkan oleh aliansi Tiandao. Pergerakan di langit mengguncang daratan Kyushu. Banyak orang memperhatikannya. Ini benar-benar pertama kalinya pertempuran berskala besar seperti itu terjadi di Kyushu sejak pemulihan langit dan bumi. Aliansi Tiandao telah lama diberitahu dan telah siap bertempur. Zhao Hua Xianzong dan Yao Qi Xianzong telah tiba di Liga Tiandao, dan mereka telah mengeluarkan lonceng Shenzong. Langit yang luas mengelilingi aliansi surga. Ye Chen, hari ini adalah waktu kematianmu, dan aliansi surgawimu akan lenyap dari dunia ini. Aku akan menghukummu. Kaisar ke-8 berdiri di depan, menatap Ye Chen Dao dengan dingin. Baiklah, kalau begitu datanglah. Setelah Ye Chen selesai berbicara, lambaian tangannya yang besar, dan sederet kaisar muncul di hadapan semua orang. Kaisar ke-8 dan orang-orang di surga terkejut. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, kalau begitu aku akan mulai menghitungnya satu persatu. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, wajah orang-orang di langit menjadi muram. Kaisar ke-8 berkata dengan muram, Ye Chen, apa yang ingin kau lakukan? Ye Chen berkata, kalau begitu, bagaimana kalau bermain game? Game apa yang ingin kau mainkan? Kaisar ke-8 bertanya, siapa yang ingin kau bunuh? Kalau kau bunuh, aku akan memberimu seorang kaisar, oke. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah Ye Chen mengatakan ini, entah itu Tianting atau anggota keluarga lainnya, semuanya berubah. Apakah Ye Chen membiarkan mereka saling membunuh? Kaisar ke-8 menyipitkan matanya dan berkata, Ye Chen, apa kau ingin memisahkan kami? Kau tidak peduli apa yang ingin kulakukan. Aku akan bertanya apakah kau menginginkan saudara-saudara ini. Jika tidak, aku akan membunuh mereka sekarang dan kita akan bertarung sengit. Ye Chen menangis. Kaisar ke-8 berada dalam dilema. Apapun pilihannya, hasilnya tetap sama. Ia akan jatuh ke dalam situasi yang tidak adil. Ye Chen, kami bersedia bertukar senjata dan pil. Tu Feng berdiri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah, 100 Hunyuan Darao Jinxian 9 lapis roh abadi dan 100 Daluo dan untuk seorang kaisar. Kau singa, kau serakah.
Murka surga pembunuhan berkata. Ye Chen menatap langit pembunuhan dan berkata, terakhir kali kalian mengepung sebagai saudara, aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Kaisar ke-8, beri dia beberapa tamparan di wajahnya, atau aku akan memenggal lengan kaisar pertama. Wajah surga pembunuhan berubah drastis, dan wajah kaisar ke-8 juga berubah. Sebelum pertempuran dimulai, ada batasan di mana-mana. Itu terlalu tenang. 8 kaisar, surga pembunuhan menatap kaisar ke-8. Wajah kaisar ke-8 muram dan diam. Ye Chen melihat kaisar ke-8 tidak bergerak. Dia mendengus, lalu dengan lambaian dan pedang, dia memotong lengan kanan kaisar pertama. Ah! Kaisar pertama berteriak kesakitan. Orang-orang di langit semua terkejut, dan mata mereka marah. Mereka ingin mencabik-cabik Ye Chen. Ye Chen menatap kaisar ke-8 dan berkata, sekarang, cabut lengan hari pembantaian itu, atau aku akan cabut kaki kaisar pertama. Wajah kaisar ke-8 semakin muram, dipenuhi ketakutan dan amarah. Jika kaisar ke-8 benar-benar setuju, ia tidak punya alasan untuk melawan. Sekali ia melawan, ia pasti akan mati. Ye Chen, cukup sudah. Kaisar ke-8 menggertakkan giginya. Ye Chen menatap kaisar pertama, menggelengkan kepala, dan mendesah, sepertinya keberanian di antara saudara-saudaramu tidak terlalu bagus. Aku lebih suka membiarkanmu cabut kaki daripada membiarkan anjing terluka. Kaisar pertama menatap Ye Chen dengan marah, dan berkata dengan muram, bahkan jika kau membunuh kami, kau tidak akan merasa lebih baik. Setelah itu, kau akan mengubur kami. Ye Chen tidak berbicara, ia langsung menebas dengan pedang, dan kaki kanan kaisar pertama pun terpotong. Kaisar pertama menyeka kakinya, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, berguling-guling tanpa henti. Ye Chen menatap kaisar ke-8 dan berkata sambil tersenyum, surga benar-benar dingin, tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali, bahkan kepada kerabat mereka pun begitu kejam, masihkah kau berharap untuk bersikap penuh kasih sayang dan benar kepada mereka yang tidak memiliki keluarga? Kata-kata Ye Chen terdengar begitu santai, tetapi orang-orang di sisi surga ini yang mendengarkan, sedikit banyak merasa sedikit tidak nyaman. Seperti yang Ye Chen katakan, surga bisa begitu kejam kepada kerabatnya. Bukankah mungkin meninggalkan orang lain hanya dengan meninggalkan mereka? Setelah mendengar ini, Tu Feng tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Jiang masih tua dan pedas. Ia langsung berkata, apakah kau ingin kami menjual sekutu yang mempercayai kami ini? Kami tidak bisa melakukannya di surga. Bahkan jika kami mengorbankan rakyat kami sendiri, kami tidak akan pernah mengkhianati sekutu kami. Ye Chen mencibir dengan nada meremehkan, baiklah, orang yang bahkan tidak mencintai dirinya sendiri, masih bisa mencintai orang lain. Ye Chen, kau tidak ingin mengasingkan kami. Hari ini, jika kau benar-benar memiliki keberanian, kau harus bertarung bersama kami. Kaisar ke-8 berkata. Ye Chen berkata, denganmu, tidak perlu bicara tentang perang besar, aku tidak akan memakanmu. Ye Chen, kau penjahat yang tak tahu malu dan tikus pengecut. Kemampuan macam apa yang kau miliki, beraninya kau bertarung bersama kami dan mengancam kaisar. Seorang anggota suku Jinwu menggelegar. Ye Chen menatap orang Jinwu itu, menjilat bibirnya, dan berkata dengan senyum penuh arti, sudah lama sejak aku makan daging Jinwu. Aku sedikit merindukannya. Wajah orang-orang Jinwu muram. Sungguh memalukan bagi Ye Chen untuk membunuh begitu banyak orang kuat dari suku Jinwu. Ye Chen, hari ini aku, suku Jinwu, pasti akan mencabik-cabikmu. Pria tua dari suku Jinwu itu meraung. Ye Chen berkata, Kaisar ke-8, beri kau kesempatan untuk menyelamatkan saudaramu. Penggal orang tua dari suku Jinwu itu dan berikan kau seorang kaisar. Jika tidak, kepala kaisar pertama akan bergerak. Pria tua dari suku Jinwu itu mengubah raut wajahnya. Kaisar ke-8 mengepalkan tinjunya, menatap Ye Chen, dan berkata, Ye Chen, jangan main-main lagi. Mari kita bertarung secara adil. Puff! Setelah mendengar ini, Ye Chen langsung memenggal kepala kaisar pertama dengan pedangnya. Semua orang di langit menatap kepala kaisar pertama yang berguling-guling, dan darah terus mengalir. Kau menyuruhku membunuhnya, Ye Chen berkata. Mata kaisar ke-8 hampir menatap darah yang mengalir, dia tidak pernah menyangka kalau Ye Chen begitu tegas hingga membunuh kaisar pertama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria tua berkebangsaan Jinwu itu pucat pasi. Meskipun Ye Chen telah membunuh pria itu, jika dia tidak banyak bicara, mungkin kaisar pertama tidak akan mati, dan dia tidak bisa menyingkirkan masalah ini. Ye Chen, kau kejam. Kaisar ke-8 menggertakkan giginya dan mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Ye Chen berkata, tidak, kau tidak berperasaan. Anak-anak, kalian akan mati menggantikan kalian demi kemuliaan surga. Pada saat ini, sebuah suara berat datang dari langit. Setelah suara itu terdengar, orang-orang di langit terkejut. Suara itu terlalu familiar. Ayah, para kaisar semua ketakutan. Itu adalah suara kaisar surga. Karena kaisar berkata demikian, itu sama saja dengan meninggalkan mereka demi surga. 8 tua, jangan ragu, demi surga, semuanya sepadan. Suara kaisar surga terdengar lagi. Mata kaisar ke-8 merah dan berlumuran darah, dan dia meraung, bunuh aku. Setelah orang-orang Tianting menerima perintah yang tepat, terlepas dari kaisar manapun yang ada di tangan Ye Chen, ia berteriak dan membunuh aliansi Tiandao.
Ye Chen menyaksikan orang-orang aliansi Tianting membunuh. Ye Chen melambaikan tangannya, melemparkan beberapa kaisar, dan kemudian tubuh beberapa kaisar meledak di udara. Beberapa pasukan teror bergegas keluar, terornya tak tertandingi, akan menyerbu di depan beberapa yang kuat untuk mengguncang dan terbang keluar, bahkan terluka parah. Bunuh! Ye Chen meraung. Di pihak aliansi Tiandao, semua orang meledak dengan kekuatan teror dalam sekejap. Lebih dari 100 orang kuat Hunyuan Luo Jinxian besar semua mengangkat tangan mereka, membentuk gelombang besar yang bisa. Di pihak Tianting, 8 buah peralatan Raja Abadi dikorbankan. Tianting mengeluarkan 2 buah, 6 keluarga mengeluarkan 3 buah, dan keluarga Jinwu, keluarga Roh Kudus, dan keluarga Qing masing-masing mengeluarkan 1 peralatan Raja Abadi. Mengembalikan semua artefak Raja Abadi, meledakkan kekuatan teror, dan menghabisi mereka menuju aliansi Tiandao. Di pihak aliansi Tiandao, pecahan artefak Raja Abadi juga berterbangan. Keluarga Huang, keluarga Yun, keluarga Bis, dan Sekte Tao semuanya mengorbankan artefak Raja Abadi. Pada saat yang sama, jam dewa dari Sekte Abadi Hu juga dikorbankan atas desakan beberapa tetua klan. Ye Chen mengorbankan King Ding, Yu Tianjian, Jin Ta, Tungku Pemurnian Sen, pecahan Feng Shenbang, pedang perak, dan pedang hitam, dan menghabisi mereka semua. Senjata raja terlalu kuat, boom, kekuatan teror meletus, dan kehampaan hancur berkeping-keping. Kekosongan itu tak tertahankan lagi dalam pertempuran yang begitu dahsyat. Kekuatan Yan Jun luar biasa. Ia telah mencapai puncak tingkat ke-9 Hunyuan Daluo Jinxian. Hanya dengan sekali serang, tak seorang pun bisa mengalahkannya. Di pihak Tianting, Raja Peri setengah langkah dari klan Iblis Banteng Besar tertahan oleh tongkat pemburu, dan tak mampu menyingkirkan orang-orang dari aliansi Tiandao. Ye Chen, bunuh dirimu, teriak Killing Day di tengah kerumunan dan langsung membunuh Ye Chen. Semua aibnya hanya bisa dihapuskan dengan membunuh Ye Chen. Ye Chen menatap Killing Heaven, dan tak menunjukkan amarahnya untuk sementara waktu, lalu langsung menghindar. Kini artefak dan alat Raja Abadi telah dihancurkan. Ye Chen bukanlah lawan Killing Heaven. Biarkan aku yang melakukannya. Setelah Yan Jun membunuh orang kuat di depannya, ia pun pergi untuk membunuh Heaven. Mengapa kau ingin Yan Jun melakukannya? Aku akan melakukannya. Kaisar Senja muncul, tersenyum, dan menuju ke arah pembantaian surga. Sungguh tak tertahankan bahwa Komandan Ksatria Pedang harus dipandang rendah seperti itu. Mati untukku, teriak pembantaian surga, menuju ke arah Kaisar untuk membunuh. Kaisar bergumam, dan kekuatan teror menyapu dan menuju ke arah pembantaian surga. Dalam sekejap, mereka saling bertabrakan, dan kemudian tubuh pembantaian surga mundur. Wajah pembantaian surga berubah dan dia sangat terkejut. Pada saat ini, Ye Chen meluncurkan formula Daluo untuk memakan yang abadi, dan kemudian bergegas ke medan perang. Dia mengayunkan tinjunya dan membunuh orang kuat di lantai 6 Hunyuan Daluo Jinxian. Kekuatannya mengerikan. Di antara tinjunya, Jenderal Hunyuan Daluo Jinxian tidak dapat memblokir lantai 6, dan dia langsung terhempas oleh tinju Ye Chenyi. Ye Chen melangkah maju dan meninju lagi. Dia menghancurkan tubuh Hunyuan Daluo Jinxian dari lantai 6, dan kemudian menyerap semua kekuatan lawan. Pertempuran dimulai. Sangat ganas. Di langit, lebih dari selusin senjata abadi yang kuat bertempur dengan sengit, dan beberapa senjata ampuh terbunuh di antara kerumunan. Beberapa Hunyuan Daluo Jinxian tingkat rendah tidak dapat menahannya, dan langsung disapu bersih oleh senjata. Ye Chen memiliki keunggulan dalam persenjataan di awal. Sekarang, kurang dari sesaat setelah pertempuran, banyak orang kuat telah tewas di Tianting. Wajah Kaisar ke-8 tampak muram. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ada begitu banyak orang kuat di Liga Tiandao. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, pihak Tianting pasti akan menderita kerugian besar. Kapan kalian akan menunggu dan melihat, tuan-tuan? Kaisar ke-8 menyadari ada yang tidak beres dan langsung meraung. Mendengar kata-kata Kaisar ke-8, hatinya sedikit bergetar, dan ia tahu ada yang tidak beres. Namun, saat itu, sekelompok orang sekali lagi mengepung Liga Tiandao. Mereka semua kuat dan beringas. Ye Chen, saatnya kau mati. Seorang anggota klan petir meraung dengan gemuruh petir yang mengerikan. Klan petir, selamat datang. Kita masih punya urusan yang harus diselesaikan. Ye Chen menyipitkan mata dan minum. Ye Chen, kita juga harus punya urusan yang baik. Bunuh para dewa dan bunuh mereka semua. Baiklah, kalian semua datang ke sini, dan kita tidak akan mati mulai sekarang. Mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin. Pada saat ini, klan Yujian, klan petir, klan Xianling, dan klan Tianwang semuanya muncul, dan 4 klan abadi muncul di antara 6 klan abadi. Kekuatan seperti itu terlalu mengerikan. Dengan tambahan keempat peri ini, wajah Kaisar ke-8 menunjukkan senyum muram dan berkata, Ye Chen, kali ini kau akan mati. Ye Chen mendengus dingin, kau pikir banyak orang bisa menekan kita? Konyol, peri-peri ini dulu seperti anjing yang kehilangan keluarga, dan sekarang mereka hanyalah gerombolan menurutku. Mereka bilang kau gerombolan, jadi biarkan mereka melihat seberapa kuatnya kau. Kaisar ke-8 bersemangat. Bunuh. Keempat makhluk abadi meraung dan bergabung dalam pertempuran. Ye Chen melihat bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Abadi. Ia merasa sedikit lega,
tetapi ia tidak sepenuhnya rileks. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sampai akhir. Dengan tambahan keempat peri, kekuatan di pihak Tianting meningkat pesat, dan momentum mereka melonjak. Selain itu, beberapa alat Raja Abadi bergabung dalam pertempuran untuk menyeimbangkan alat Raja Abadi. Ye Chen memisahkan 5 keping daftar Feng Shen. 1 keping dapat menahan 1 keping alat Raja Abadi, dan 4 keping lainnya terbunuh di tengah kerumunan. Daftar Dewa Angin terpecah menjadi 4 bagian, dan dengan cepat berhamburan di antara kerumunan. Di bawah lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian, hampir tak seorang pun bisa melawan, tetapi bisa langsung tertusuk oleh pecahan-pecahan daftar Dewa Angin. Di sisi Tianting ini, banyak orang ketakutan. Melihat pecahan-pecahan daftar Dewa Angin terbunuh, mereka segera menghindar dan tak berani melawan. Berapapun banyak orang yang kau datangi, kau tetap akan membunuh mereka. Seru Ye Chen. Ye Chen, sekarang kau tidak punya artefak, aku mengerti bagaimana kau bisa melindungi dirimu sendiri. Seorang anggota klan Guntur dan Petir membunuh Ye Chen dengan senyum ganas. Bagaimana kau tahu aku tidak punya artefak? Ye Chen bergumam dingin. Kekuatan lama klan Petir berada di lantai 7 Hunyuan Daluo Jinxian. Petir menyambar seluruh tubuh, sangat mengerikan. Petir menyambar selusin petir sekaligus. Ye Chen sama sekali tidak peduli. Ia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun, jadi ia langsung menghampirinya. Kau terlalu sombong. Pria tua klan Petir mencibir. Ye Chen mendengus dingin, lalu kekuatan mengerikan berkumpul di tinjunya dan langsung membunuhnya. Lebih dari 10 petir menyambar Ye Chen. Pria tua klan Petir tertawa muram. Petir ini sangat mengerikan. Sekali terpotong, mereka pasti akan mati. Namun, detik berikutnya, wajah tua klan Petir menegang dan menatap pemandangan itu dengan kaget. Petir menyambar tubuh Ye Chen. Ye Chen bermandikan petir di sekujur tubuhnya. Ia tidak memiliki apa-apa. Ia masih bertarung. Setelah tetua klan Petir terbangun, ia langsung mengayunkan tinjunya yang dipenuhi petir dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, menghantam Ye Chen. Ye Chen dan tetua klan Petir mundur. Tetua klan Petir tampak muram dan berkata, bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak takut pada bencana, takut pada petir dan kilatmu. Ye Chen bergumam dengan nada menghina. Wajah tetua klan Petir semakin muram, lalu berkata, mustahil, tidak ada yang bisa mengabaikan bencana. Kau terlalu sedikit tahu. Ye Chen bergumam, lalu kembali mengeluarkan kekuatan abadi yang dahsyat, menyerang tetua klan Petir yang telah terbunuh sebelumnya. Di saat yang sama, hati Ye Chen tergerak, dan ia akan mendesak sepotong pecahan daftar dewa untuk menyerang ke sini. Dengan kekuatannya sendiri, masih sulit untuk menghadapi tetua seperti dia yang kekuatannya telah mencapai tingkat ke-7 Hunyuan Daluo Jinxian. Jika ia berusaha sekuat tenaga, ia masih bisa melakukannya, tetapi ia tidak perlu bertarung sampai akhir. Dia hanya bisa membunuh lawannya dan tidak bisa menunda seseorang terlalu lama. Tetua klan Petir dan Petir sangat marah. Dia diprovokasi oleh seorang Hunyuan Daluo Jinxian tingkat 7. Jika dia tidak terbunuh, dia akan ditertawakan. Tetua klan Petir dan Petir mengumpulkan sekelompok kekuatan petir dan petir yang mengerikan, menuju Ye Chen untuk meledakkan dan membunuh di masa lalu. Pada saat ini, tetua klan Petir dan Petir tidak tahu bahwa pecahan geng Fan Shen telah terbunuh di belakangnya. Pergi ke neraka, bos klan Petir dan Petir meraung. Kaulah orang terkutuk itu. Ye Chen menyeringai muram dan membombardir dengan tinjunya dan bertabrakan dengan klan Guntur dan Kilat Tua. Tubuh Ye Chen mundur, dan tubuh tua klan Petir juga mundur. Saat ini, ia baru saja bertemu dengan pecahan daftar dewa. Puff, pecahan daftar dewa menusuk kepalanya dari belakang. Klan Petir terlalu tua untuk tahu bagaimana ia mati. Ye Chen menjalankan Daluo Pajsian Jue dan menyerap seluruh kekuatan tubuh klan Petir. Kemudian, Ye Chen sekali lagi memasuki pertempuran dan bertarung sengit dengan orang-orang di langit. Saat pertarungan, Ye Chen melihat sosok yang familiar, bertarung dengan klan Petir, dan langsung membelah klan Petir menjadi 2. Kakak senior, Ye Chen terkejut. Ternyata Wu Xie, yang sudah lama tak kutemui, sedang bertarung melawan klan Petir. Saat ini, Wu Xie tidak ada bedanya dengan orang biasa, dan kekuatannya mengerikan, telah mencapai kekuatan tingkat 7 Hunyuan Daluo Jinxian. Wu Xie secara khusus membunuh orang-orang dari klan Petir. Bahkan jika bertemu dengan orang kuat di lantai 9 Daluo Jinxian, ia sama sekali tidak takut. Ia menghunus tombak hitam panjang di tangannya, yang sangat mengerikan. Raja Peri setengah langkah. Ye Chen terkejut karena tombak hitam itu ternyata adalah senjata Raja Abadi setengah langkah. Tampaknya Wu Xie masih memiliki peluang besar di tahun-tahun ini. Senjata Raja Abadi setengah langkah milik Wu Xie telah terbunuh. Bahkan para tetua klan tingkat 9 dari Hunyuan Daluo Jinxian tidak berani melawannya secara langsung. Ye Chen, monster itu ada di sini. Pada saat ini, seekor harimau terbang meraung dari kejauhan, lalu berubah menjadi harimau putih raksasa, membentangkan sayapnya, dan menerjang orang-orang di langit. Di belakang harimau terbang itu, muncul seorang pria parubaya yang besar. Aura pria parubaya itu sangat menakutkan. Satu langkah lagi untuk mencapai medan perang. Kemunculannya langsung mengejutkan banyak orang, dan beberapa orang yang lebih lemah di langit langsung gemetar.
Raja Peri Setengah Langkah. Langit pun panik. Di mana Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar? Ayo bertarung. Setelah Hu Xiaotian muncul, ia tak mau bertarung dengan para dewa besar Hunyuan di pengadilan surgawi. Ia langsung bertanya kepada Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar. Saat itu, Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar baru saja terbebas dari cengkeraman tongkat Huntian. Saat hendak membunuh keempat belah pihak, ia dipanggil oleh Hu Xiaotian. Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar menatap langit yang mengaum seperti harimau. Keduanya adalah Raja Peri Setengah Langkah. Saat itu, mereka berdua saling memandang dan memancarkan aura yang paling kuat. Seperti kata pepatah, Raja tak melihat Raja. Kini dua peri setengah langkah bertemu, tentu mereka ingin membedakan pemenang dan pecundang. Setelah melihat auman harimau di langit, ia pun mencemooh auman harimau di matanya. Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar menyerang, sementara Hu Xiaotian masih mendengus sebal, lalu mengangkat tangan dan mengipasi ke arah klan Iblis Banteng Besar. Hu Xiaotian langsung mengayunkan kipasnya, sebagai bentuk penghinaan dan hinaan bagi permainan pertama setengah langkah dari klan Iblis Banteng Besar. Ledakan, Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar melancarkan tinju sakti bantengnya yang dahsyat dan menghantam telapak tangan harimau Xiaotian. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dan menyebar. Semua yang bertempur di sekitarnya terlibat dan terpencar. Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar mundur beberapa langkah, sorot matanya penuh kengerian. Tubuh Hu Xiaotian membeku, bagaikan gunung. Hal yang sama juga terjadi pada Raja Peri Setengah Langkah, perbedaan kekuatannya memang cukup besar. Hu Xiaotian melancarkan serangan lain. Kali ini, masih berupa tamparan, tetapi kali ini seekor harimau putih raksasa muncul di belakangnya. Setelah kemunculan harimau raksasa ini, kekuatan Hu Xiaotian meningkat drastis, 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar meraung dan mengeluarkan kekuatan darahnya. Di belakangnya, seekor banteng raksasa muncul dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Kemudian, Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar mengayunkan tinju iblis dan banteng yang kuat, menampilkan kekuatan pamungkas dari tinju iblis dan banteng berkekuatan besar, dan bertabrakan dengan Hu Xiaotian. Ledakan, suara keras lainnya terdengar, dua orang bertabrakan, tabrakan harimau dan sapi. Dua binatang raksasa itu bertarung, harimau itu meraung di langit, sangat kuat, seperti raja, langsung menekan banteng raksasa itu. Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar terbang terbalik dan tampak sangat buruk rupa. Tubuh Hu Xiaotian berkelebat, lalu ia menerjang Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar. Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar meraung, dan napas seluruh tubuhnya kembali membumbung tinggi. Sekujur tubuhnya berubah menjadi seekor sapi raksasa dan menerjang ke arah harimau yang meraung di langit. Harimau itu meraung dalam dingin, lalu menamparnya. Sapi raksasa itu bertabrakan dengan telapak tangan harimau Xiaotian, dan tubuh besar itu langsung terpental, tak mampu melawan. Semua orang yang hadir terkejut melihat situasi seperti itu. Ada celah yang begitu besar antara Raja Peri Setengah Langkah dan Raja Peri Setengah Langkah dari klan Iblis Banteng Besar, tidak ada kekuatan untuk melawan balik di tangan Hu Xiaotian.